Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kajian kitab yang sangat bermanfaat, Al-Bidayah wan Nihayah, buah karya dari Al-Imamul Hafidh Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Kita sekarang sampai di pembahasan Dzikru Bani Ismail wa ma kana min umuril jahiliyati ila zamanil bi'tsah. Ya, penjelasan tentang keturunan Nabi Ismail di tanah Arab, ya di Hijaz ya, antara Makkah dan Madinah, dan hal-hal yang berhubungan dengan perkara-perkara di zaman jahiliyah sampai zaman diutusnya Nabi Muhammad SAW. Ya, sudah kita sebutkan di pertemuan yang lalu bahwa orang-orang Arab di Hijaz antara Makkah dan Madinah itu adalah mayoritas keturunan nisbah atau nasab mereka sampai kepada Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Ya, sudah kita sebutkan bahwa menurut pendapat jumhur ulama, Arab itu terbagi dua, Qahtaniyah sama Adnaniyah. Ya, Adnaniyah ini kebanyakan orang-orang Arab yang ada di wilayah Hijaz antara Mekah dan Madinah. Inilah yang keturunan yang disebut dengan Arab Adnaniyah, yang mereka nisbatnya sampai atau nasabnya sampai kepada Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Baik, sudah diterangkan juga bahwa ketika Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam Al-Khalil membawa putranya bersama ibunya, yakni Hajar bersama Ismail yang waktu itu masih menyusui, ke tanah Mekah, tempat Ka'bah nantinya dibangun ya oleh Nabi Ibrahim dan putranya Ismail alaihissalatu wassalam setelah dewasa. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala ketika bekal mereka habis, Allah Subhanahu wa taala mengalirkan di situ air Zam-Zam. Setelah ada air Zam-Zam yang mengalir, ya singkatnya datanglah kabilah Jurhum yang meminta izin kepada Hajar untuk tinggal di situ. Akhirnya Hajar pun menyetujui. Yang penting mereka tidak menguasai airnya, hanya sekedar minum dan kemanfaatan sehari-hari saja. Setelah itu singkatnya Nabi Ismail alaihissalatu wassalam menjadi dewasa, kemudian dia menikah dengan seorang perempuan dari kalangan mereka, ya. Kemudian dia menceraikan, terus dia menikah lagi. Disebutkan setelah itu dia menikah dengan perempuan Jurhum juga yang bernama As-Sayyidah bintu Mudad bin Amr al-Jurhumi, yang kemudian memberikan atau lahir dari pernikahan ini 12 orang anaknya. Yang disebutkan di sini namanya ada Nabit, Qaidar, Mansha, Masma', Mashi, Dama, Adar, Yatur, Naisha, Tima, Qaidama, ya, itu yang diantaranya yang disebutkan oleh Imam Muhammad ibnu Ishaq. Kemudian Nabi Ismail alaihissalatu wassalam memiliki seorang putri yang bernama Nasmah, ya, yang inilah yang kemudian dinikahkan dengan putra saudaranya, yaitu putranya yang bernama Al-Is ibnu Ishaq ibnu Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Ya, jadi kata Ibnu Katsir di sini, "Tsumma jami'u Arabil Hijaz ala ikhtilafi qabailihim yarji'una fi ansabihim ila waladaihi Nabit wa Qaidar." Kemudian semua Arab, orang Arab yang ada di Hijaz, ya, antara Mekah dan Madinah, dengan berbagai macam kabilah mereka, ya, nasab mereka itu semua kembali kepada Nabi Ismail alaihissalatu wassalam dengan melalui dua anaknya. Jadi kembali kepada dua anaknya ini nasabnya, yaitu Nabit dan Qaidar. Nabit dan Qaidar inilah yang menjadi tempat kembalinya nasab semua orang-orang Arab yang ada di Hijaz dengan berbagai kabilah mereka. Nabit dan Qaidar, ya, kedua putra dari Nabi Ismail alaihissalatu wassalam. Maka ketika itu tentu saja yang memegang urusan di Mekah, yang menjadi pemimpin di Mekah, yang mengurusi Ka'bah dan Masjidil Haram, ya, pertama Nabi Ismail alaihissalatu wassalam. Setelah Nabi Ismail tentu putranya yang disebutkan di sini adalah Nabit, putranya yang bernama Nabit. Setelah itu kabilah Jurhum ini mereka bisa menguasai urusan tersebut. Setelah Nabit mereka bisa menguasainya karena mereka beranggapan Nabit ini adalah putra dari anak perempuan mereka.
ya, yang dinikahi atau yang istrinya Nabi Ismail alaihissalatu wassalam. Setelah itulah mereka Jurhum ini menguasai Mekah, menjadi pemimpin di Mekah, menguasai urusan Ka'bah dan Masjidil Haram yang tadinya dipegang langsung oleh putranya Nabi Ismail alaihissalatu wassalam, kemudian dikuasai oleh orang-orang Jurhum sampai, ya, kabilah Jurhum sampai waktu yang lama. Setelah Nabit, putranya Ismail, kemudian dikuasai oleh Mudad ibnu Amr yang dia adalah dari Jurhum. Setelah itu, meskipun banyak keturunan Nabi Ismail alaihissalatu wassalam yang tersebar ketika itu, tapi mereka tidak ingin mempermasalahkan hal tersebut karena mempertimbangkan Mudad ini adalah dari keturunan orang tua mereka juga. Kemudian juga dengan mempertimbangkan kehormatan Baitullahil Haram, ya, mereka tidak ingin berselisih atau terjadi peperangan karena rebutan kekuasaan tersebut. Setelah itu, berpindahlah kepada anaknya. Ya, setelah Mudad ibnu Amr berpindah kepada anaknya yang bernama Al-Haris. Kemudian Al-Haris mewariskan lagi kepada anaknya yang bernama Amr ibnu Al-Haris, ya. Kemudian setelah itu terjadilah kerusakan yang dilakukan oleh kabilah Jurhum ini. Mereka melakukan perbuatan yang sangat rusak, ya, menyeleweng atau melakukan pelanggaran di sekitar Masjidil Haram. Bahkan ini yang disebutkan dalam kisah yang terkenal tentang dua orang perempuan yang kemudian melakukan naudzubillah min dzalik, perzinahan di dalam Ka'bah, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutuk keduanya dijadikan sebagai batu, yang kemudian diletakkanlah batu itu dekat dengan Masjidil Haram atau dekat dengan Ka'bah supaya orang bisa mengambil pelajaran darinya. Tapi ternyata lama-kelamaan nanti itu dijadikan sebagai sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini yang laki-laki yang bernama Isaf, yang perempuan yang bernama Nailah, ya, yang bernama Nailah, yang kemudian terjadi perbuatan zina tersebut, naudzubillah min dzalik, yang kemudian ternyata ini menjadi nanti sembahan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan ada penjelasannya insyaallah. Baik. Ketika kabilah Jurhum ini banyak melakukan kerusakan di tanah haram, maka ada kabilah Khuza'ah yang tadinya mereka tinggal di sekitar tanah haram. Akhirnya mereka berusaha untuk merebut kekuasaan yang ada di tangan orang kabilah Jurhum, ya. Khuza'ah ini adalah dari keturunan Amr ibnu Amir yang tadinya ketika terjadi banjir bandang di Sabah yang sudah kita ceritakan, ya, dari penduduk Sabah yang ada di Yaman, dia yang meninggalkan Yaman sebelum terjadinya banjir tersebut karena dia sudah melihat ada gejala-gejala, ya, maka dia pergi meninggalkan Yaman menuju ke Mekah, dan dari dialah nanti akan cikal bakalnya kabilah Khuza'ah yang kemudian nanti setelah itu merebut kekuasaan dari Jurhum, menguasai Mekah, menguasai Baitullah Al-Haram. Kemudian akhirnya mereka pun bisa mengalahkan Jurhum, yang kemudian disebutkan di sini keturunan Nabi Ismail itu berusaha untuk menjauhi perselisihan dua kabilah ini. Ya, menjauhi perselisihan dua kabilah ini. Yang jelas kemudian setelah itu, ketika kabilah Khuza'ah kemudian bisa mengalahkan Jurhum, yang kemudian mereka menguasainya. Setelah itu, Amr ibnul Haris tadi, ya, Amr ibnul Haris ibnu Mudad, kemudian dia dengan mengambil beberapa yang ada di Ka'bah, yang kemudian ditanam di sumur Zam-Zam, kemudian dia meninggalkan, membawa kaumnya untuk kembali ke negeri Yaman. Kembali ke negeri Yaman. Taib. Disinilah bermula kisah Khuza'ah. Dan kita ketahui tokoh mereka yang terkenal, pimpinan mereka yang terkenal yang bernama Amr ibn Luhai, inilah yang pertama kali membawa berhala ke Mekah. Baik, disebutkan di sini suku yang namanya Gobshan dari Khuza'ah, ya, dari kabilah Khuza'ah ini, merekalah yang kemudian menguasai Mekah, menjadi pemimpin dan mengatur urusan yang berhubungan dengan Ka'bah dan Masjidil Haram, ya. Ketika itu orang-orang Quraisy masih merupakan rumah yang terpisah-pisah yang ada di sekitar Mekah. Ketika itu Khuza'ah yang menguasai urusan di sana, disebutkan pimpinan mereka yang bernama Amr ibnul Haris al-Gobshani. Amr ibnul Haris al-Gobshani. Gobshan ini termasuk dari kabilah Khuza'ah, ya, yang kemudian mereka saling mewarisi, menguasai urusan Ka'bah ini, ya, karena dulu tentu kemuliaan bagi mereka ketika menguasai dan bisa mengurus urusan Ka'bah. Mereka saling mewarisi, ya, anak dari orang tua kepada anaknya, seterusnya. Inilah keadaan orang-orang Khuza'ah. Sampai akhirnya adalah yang disebutkan di sini bernama Khalil ibnu Habsyiyah, ibnu Salul, ibnu Ka'ab, ibnu Amr, ibnu Rabi'ah al-Khuzai, yang kemudian inilah yang nanti dinikahi oleh Qusay ibnu Kilab,
anaknya nanti dinikahi oleh Qusay ibnu Kilab ini, Al-Halil ibnu Habsyiyah ini nanti anaknya dinikahi oleh Qusay ibnu Kilab yang kemudian melahirkan 4 orang anaknya, yaitu Abdudar, Abdu Manaf, Abdul Uzza, dan Abda. Abdu Manaf ini yang kita ketahui nanti adalah di atas garis keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk kakek moyangnya Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian nanti tentu saja akan ada penjelasan lebih lanjut. Kemudian Khuza'ah disebutkan menguasai Baitullahil Haram. Ada yang mengatakan kurang lebih selama 300 tahun. Ada juga yang mengatakan selama 500 tahun. Yang kemudian muncul banyak kerusakan di zaman mereka. Dan peribadatan kepada berhala, ya didatangkan ke Ka'bah, didatangkan ke Mekah, atau di Hijaz malah secara keseluruhan, adalah dengan sebab pimpinan mereka yang bernama Amr ibn Luhai Al-Khuzai tadi. Dikatakan di sini, la'anahullah, semoga Allah melaknatnya. Dia yang pertama kali membawa berhala dan pertama kali mengajak kabilah-kabilah di situ untuk menyembah berhala, mengajak kaumnya dan kabilah di sekitarnya bahkan untuk menyembah kepada berhala yang dibawanya. Dia adalah seorang yang sangat kaya, ya, seorang sangat kaya dan memiliki banyak ternak unta. Bahkan dia di waktu-waktu musim haji puluhan ribu unta. Yang ini untuk memberi makan kepada orang-orang Arab. Ya, maka ini adalah seorang yang memang sangat disegani di kalangan orang-orang Arab di sekitar Mekah saat itu. Taib, disebutkan oleh Imam Ibnu Hisham kisah tentang Amr ibnu Luhai ketika dia keluar ada keperluan menuju ke negeri Syam untuk menyelesaikan beberapa urusan di sana. Dia datang ke sebuah tempat, ya, di negeri Balqa, yang ketika itu ada kabilah Amalik yang ada di situ. Ya, yang sudah kita sebutkan juga di beberapa kajian yang lalu. Ketika itu mereka memiliki beberapa berhala yang mereka sembah. Ketika turun hujan, mereka minta dengan berhala tersebut sehingga hujan diturunkan. Ya, ini berhala-berhala yang disembah selain Allah dan ujian besar bagi mereka. Ketika mereka butuh pertolongan, maka mereka minta kepada berhala-berhala tersebut. Ketika itu Amr ibn Luhai berkata kepada mereka, ya, apa ini berhala-berhala yang kalian sembah? Ya, mereka sebutkan, ya, kami sembah ketika turun hujan diturunkan, minta hujan diturunkan, ketika minta pertolongan ditolong. Maka Amr bin Luhai berkata kepada mereka, ala tu'tuni minha sanaman, maukah kalian memberikan kepada aku satu berhala ini, satu patung ini, supaya aku bisa bawa ke Arab sehingga mereka menyembahnya juga. Akhirnya diberikan satu berhala yang disebut dengan Hubal, ya, yang nanti akan menjadi sembahan untuk orang-orang yang ada di sekitar, yang nanti akan dibawa ke Ka'bah, ya. Sembahan tersebut disebut Hubal, yang kemudian dia pun membawanya ke Mekah dan meletakkannya di Mekah dan memerintahkan kepada manusia, orang-orang di sana untuk beribadah dan menyembahnya, mengagungkannya. Nah, inilah yang pertama kali terjadinya peribadatan kepada berhala di tanah Mekah, ya. Yang kemudian juga memang di zaman jahiliyah, ya, godaan iblis untuk menjadikan sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala sangat banyak, ya. Sampai-sampai disebutkan di dalam Sahih Bukhari dari Abu Raja Al-Utaridi, ya, radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan, kunna fil jahiliyati idza lam najid hajaran jama'na hasyatan min at-turabi wa ji'na bisyati faja'alnaha alaih thumma tufna biha. Kami dulu di zaman jahiliyah, kalau kami tidak mendapatkan batu untuk dijadikan sebagai sembahan, kami mengumpulkan tanah, ya, mengumpulkan gundukan tanah, kemudian kami datangkan seekor kambing, kami jadikan kambing itu di atasnya, kemudian kami tawaf mengelilinginya. Makanya kata Ibnu Ishaq di sini, istabdalu bidini Ibrahim wa Ismail alaihi wassalatu wassalam ghairahu. Mereka mengganti, merubah, merusak, ya, pemahaman agama yang dibawa Nabi Ibrahim dan Ismail alaihi wassalatu wassalam. Mereka mengganti dengan selainnya, dengan peribadatan kepada berhala. Maka jadilah umat-umat ini, ya, mengikuti, atau kabilah ini mengikuti umat-umat yang sebelumnya yang sesat, meskipun di kalangan mereka masih ada pengagungan terhadap beberapa ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, seperti mengagungkan Ka'bah, ya, melaksanakan tawaf, melaksanakan haji, umroh, ya, seperti wukuf di Arafah dan yang lainnya. Tapi mereka menambah, ya, kesyirikan di situ sampai disebutkan Kinanah dan Quraisy kalau mereka bertalbiyah itu, ya, biasanya labbaik Allahumma labbaik la syarikalak. Labbaik, kami datang memenuhi panggilanmu ya Allah, kami datang memenuhi panggilanmu, tidak ada sekutu bagimu. Mereka menambahkan illa syarikan huwalak tamlikuhu wa ma malak, kecuali sekutu yang engkau miliki ya Allah,
yang engkau kuasai dan apa yang mereka miliki. Yakni mereka menetapkan tambahan ini, ya, dan menjadikan sebagai talbiyah yang ditambah ketika menunaikan ibadah haji atau umroh. Maka disinilah penyelewengan yang sangat besar sekali, dan disebutkan oleh Imam As-Suhaili dan yang lainnya, yang pertama kali menyampaikan lafaz talbiyah untuk haji dan umroh ini, untuk ihram ini, disebutkan dia juga adalah Amr ibnu Luhai Al-Khuzai tadi, yang merupakan pimpinan Bani Khuza'ah yang menguasai Ka'bah. Disebutkan bahwasanya iblis yang menampakkan diri kepadanya sebagai dalam bentuk seorang syekh yang kemudian menuntunnya atau mentalkinnya, mengimlakkan kepadanya talbiyah ini, yang kemudian diucapkannya dan diikuti oleh kabilah-kabilah di tanah Arab di sekitar Mekah. Nah, sehingga Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, ketika mendengarkan mereka orang-orang Quraisy ini bertalbiyah, sudah sampai di labbaika la syarika lak, kami datang memenuhi panggilanmu ya Allah, tidak ada sekutu bagimu. Nabi SAW selalu mengatakan qad, cukup. Ya, jangan diteruskan, itu saja. Ya, supaya tidak ditambah sebagaimana yang ditambah oleh orang-orang Arab jahiliyah terdahulu. Nah, disebutkan di sini di dalam Sahih Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW bersabda, Inna awwala man sayyaba sawaiba wa abadal asnam Abu Khuza'ah Amr ibnu Amir wa inni ra'aituhu yajurru am'a'ahu finnar. Sesungguhnya yang pertama kali melakukan as-saibah, ya, saibah artinya binatang-binatang atau unta yang dibiarkan, tidak ditunggangi, tidak untuk berhala-berhala mereka, ya, beberapa binatang disebutkan di dalam Al-Quran. Yang pertama kali melakukannya dan menyembah berhala adalah Abu Khuza'ah Amr ibnu Amir. Sesungguhnya aku melihatnya sedang menyeret ususnya di neraka. Ya, kata Ibnu Katsir, wa hadza yaqtadi anna Amr ibnu Luhai huwa Abu Khuza'ah alladhi tansibu ilaihi al-qabilatu bikamaliha kama za'amahu ba'duhu min ahli nasab. Hadis ini menunjukkan bahwa Amr ibnu Luhai dialah Abu Khuza'ah, bapaknya semua kabilah Khuza'ah, yang nisbah semua suku ini kembali kepadanya secara keseluruhan, sebagaimana ini yang disangka oleh sebagian ulama ahlun nasab. Ada juga yang mengatakan ini cuma kunyahnya saja, Abu Khuza'ah, bukan berarti dia asal atau induk dari semua kabilah tersebut. Ya, ada juga yang mengatakan ini adalah sekedar kunyahnya saja disebut dengan Abu Khuza'ah. Ada juga yang menyebutkan bahwa ini tashif, terjadi salah dalam penulisan lafaz hadis. Yang benar adalah Akhu Khuza'ah, saudara daripada Khuza'ah, yakni dari bagian dari kabilah mereka. Yang jelas ini pernyataan dari Rasulullah SAW. Ya, kata Ibnu Katsir kemudian wal maksud, ya, kesimpulannya di sini, ana Amr ibnu Luhai la'anahullah, Amr ibnu Luhai, semoga Allah melaknatnya, dialah yang mengada-ngadakan dalam agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Dia merubah-rubahnya, mengadakan kebid'ahan besar dalam agama ini dengan perbuatan syirik tadi yang kemudian diikuti oleh orang-orang Arab, sehingga mereka sesat dengan kesesatan yang sangat nyata, sangat jauh, yang sangat buruk, yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang keburukan mereka ini di dalam beberapa ayat Al-Qur'an. Nah, Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam beberapa ayat Al-Qur'an. Kita lihat di sini juga diterangkan tentang kejahilan orang-orang Arab di masa itu. Ya, ringkasnya, ketika itu orang-orang Arab setelah mereka mengikuti Amr ibnu Luhai dalam tadi merubah agama Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, melakukan perbuatan syirik, meninggalkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun ada sebagian yang mereka lakukan dari ajaran Nabi Ibrahim, ya, maka disebutkan bahwasanya mereka mengikuti apa yang terjadi di umatnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, yang menyembah, sudah kita sebutkan, berhala-berhala yang asalnya dari orang-orang soleh di kalangan mereka, Wad, Suwa, Yaguth, Ya'uq, Nasra. Ada keterangan dari Imam Ibnu Ishaq dan yang selainnya disebutkan, berhala-berhala ini sendiri diambil dan dijadikan oleh orang-orang Arab untuk dijadikan sebagai berhala yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Seperti disebutkan oleh beliau, Waddun, ya, ini adalah berhala yang ada di kabilah Bani Kalb ibnu Murrah, ya. Disebutkan tempatnya di Daumatul Jandal, letaknya berhala tersebut. Suwa untuk Bani Khuzail ibnu Ilyas ibnu Mudrikah, tempatnya adalah di Ruhat. Yaguth untuk Bani An'um dari Tai, ya. Ini juga tempatnya adalah di Jarash,
Ya'uq di negeri Hamdan di Yaman untuk Bani Khaywan, ya. Nasr juga di negeri Himyar atau di tanahnya Himyar, ya, untuk kabilah yang bernama Dzulkila. Kemudian kabilah-kabilah yang lain, ya, sampai Quraisy sendiri tadi disebutkan memiliki sebuah berhala yang diletakkan di sebuah sumur di dalam Ka'bah yang disebut dengan Hubal tadi, yang tadi disebutkan di bawah, asalnya dibawa oleh Amr ibn Luhai dari Syam. Nah, ini keadaan mereka yang masing-masing kabilah memiliki berhala-berhala yang disembah selain Allah. Bahkan yang tadi kita sebutkan, dua orang yang berzina tadi, Isaf dan Nailah, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala kutuk keduanya dijadikan Allah rubah rupanya menjadi dua buah batu. Ini kemudian dijadikan sembahan juga, diletakkan di dekat Ka'bah, ya, dijadikan sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Baik. Kemudian bahkan disebutkan di sini setiap rumah sendiri meletakkan berhala-berhala di dalam rumah tersebut, ya. Mereka meletakkan batu atau berhala di dalam rumah sehingga ketika mereka akan safar, mereka mengusap-ngusap dulu untuk mengambil berkahnya, supaya katanya dimudahkan dalam safar mereka. Ketika mereka pulang, diusap-usap dulu sebelum bertemu dengan keluarganya. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyuruhkan untuk beribadah kepada Allah satu-satunya, apa kata mereka? Aja'alal alihata ilahu wahida inna hadza la syai'un ujab. Apakah dia ingin menjadikan sembahan-sembahan yang banyak cuman satu saja? Ini sesuatu yang sangat aneh. Ini disebutkan di dalam surat Shad ayat yang kelima. Setelah itu juga kata Imam Ibnu Ishaq, orang-orang Arab masih menjadikan kesyirikan yang lain, yaitu mengambil togut-togut, rumah-rumah yang diagungkan seperti pengagungan terhadap Ka'bah. Ya, rumah-rumah ini diletakkan ada sadanah, ada penjaganya, ada penunggunya, ada hijab, ya, semacam penutup, ya, yang diagungkan. Masing-masing juga punya. Ya, seperti Quraisy dan Bani Kinanah, ya, menjadikannya di Nakhlah, yang mereka namakan dengan Al-Uzza, itu punya penjaganya, punya penutupnya, dan demikian pula beberapa kabilah yang lainnya. Di Taif juga ada. Kemudian tentu ini ketika Allah Subhanahu wa taala menaklukkan kota Mekah, ketika Rasulullah SAW menduduki kota Mekah, kemudian semua ini dihancurkan. Dikatakan Ibnu Katsir di sini, wal maksud, kesimpulannya semua rumah-rumah yang diagungkan ini dan berhala-berhala semuanya, ya, setelah itu dihancurkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ketika Islam datang, kota Mekah ditundukkan, dia ditaklukkan, Nabi SAW menguasai kota Mekah, Rasulullah SAW mempersiapkan untuk menghancurkan rumah-rumah itu, pasukan-pasukan, dan menghancurkan berhala-berhala, ya, sehingga tidak ada lagi sembahan-sembahan yang menyaingi Ka'bah. Dan ketika itulah Allah Subhanahu wa taala dijadikan sembahan satu-satunya dan tidak ada sekutu baginya, yang insya Allah nanti akan ada penjelasannya ketika kita menjelaskan tentang sirah atau sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, demikianlah halaqah yang ke-46, ya, atau sesi kajian yang ke-46. Semoga kita bisa mengambil manfaat dan kebaikan darinya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.